Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani al-a'izza wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dengan kemudahan dari Allah, kita semua bisa menghadiri kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, karya daripada Dr. Fi Abdul Rahim. Dan malam ini malam yang pertama kita masuk ke jilid yang kedua. Ya, ini kita sudah selesai dari jilid yang pertama di beberapa pekan yang lalu. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya setelah mengulang di jilid yang pertama ini kurang lebih 2-3 kali. Dan malam ini akan kita bahas mulai jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, terbitan Jami'ah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini izinkan saya untuk membahas beberapa hal tentang jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Tapi sebelumnya tidak banyak orang yang mengenal tentang penulis, yakni Dr. Fi Abdul Rahim, yang mana beliau menulis kitab ini, kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, 3 jilid dan dicetak dan disebarluaskan oleh Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Dan buku ini sudah dipakai di berbagai negara untuk menjadi kurikulum pembelajaran bahasa Arab, di antara di Amerika dan juga di Inggris. Dan sudah menyebar ke Eropa pada umumnya, dan alhamdulillah juga dipelajari kita. Kitab Durusul Lughah ini di sebagian ma'ahid, di sebagian majalis ta'lim, di sebagian radio dan juga TV sunnah, alhamdulillah, dan diterima oleh banyak kalangan karena kemudahan yang ditawarkan buku ini. Tapi sekali lagi tidak banyak orang yang mengenal penulisnya. Ini izinkan saya untuk membacakan sebagian kecil dari biografi beliau. Sebagaimana kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Ini mudah-mudahan dengan mengetahui biodata beliau ini menjadi semangat bagi kita semua untuk lebih giat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mempelajari bahasa Arab ini. Beliau nama lengkapnya adalah Dr. Fi Abdul Rahim, dan Fi di sini adalah nama tempat dia dilahirkan di India. Beliau asli India, dan Fi di sini adalah artinya Fania Mabadi, yakni tempat beliau dilahirkan, Fania Mabadi. Beliau sekarang ini sudah berumur kurang lebih 88 atau 87 tahun, dan alhamdulillah masih hidup. Dan sekarang beliau menjadi mudir di Majma' Al-Malik Fahad li Tiba'atil Mushaf Asy-Syarif. Di Majma' Al-Malik Fahad li Tiba'atil Mushaf Asy-Syarif di Madinah Al-Munawwarah, yang sangat masyhur mencetak Al-Quran terbitan Madinah. Beliau mudir di sana, mudir markas At-Tarjamat. Beliau sebagai mudir daripada markas terjemah, karena beliau bukan hanya mengetahui bahasa Arab tapi juga mengetahui banyak bahasa. Beliau menguasai bahasa Inggris, beliau menguasai bahasa Perancis, beliau juga menguasai bahasa Urdu,
bahasa Persia, bahasa Yunani, bahasa Jerman. Juga beliau menguasai bahasa Turki dan bahasa Ibrani, Al-Abriyah, bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi. Maka beliau bukan hanya ahli dalam bahasa Arab saja, tapi ahli dalam berbagai bahasa. Dan maka beliau di Majma' Al-Malik Fahad li Tiba'atil Mushaf Asy-Syarif, beliau sebagai koordinator mudir daripada Markas At-Tarjamat yang menerjemahkan mushaf ke dalam berbagai bahasa. Beliau adalah mudirnya. Dan beliau dipanggil oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk mengabdi di Jami'ah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah sebagai Ustadzul Lughatil Arabiyyah, sebagai profesor daripada pengajaran bahasa Arab untuk li ghairin natiqina biha, untuk non penutur. Yani kita tahu bahwa dalam mempelajari bahasa Arab ini ada dua metode. Ada metode pertama lin natiqina biha, dan yang kedua li ghairin natiqina biha. Lin natiqina biha yakni pengajaran bahasa Arab untuk orang yang memang sudah menuturkan bahasa Arab sejak kecil. Maka disebut an-natiqin, orang yang menuturkan bahasa itu. Dan ada juga orang lain yang non penutur li ghairin natiqina biha, yang ingin belajar bahasa Arab. Maka tentu kurikulum daripada kedua jenis orang ini tentu berbeda juga. Nah, beliau, takhasus beliau di Ta'limil Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Beliau terakhir beliau mengambil doktorah di Usul Lughah Al-Arabiyyah di Kuliatul Lughatil Arabiyyah di Jami'atul Azhar di Universitas Al-Azhar, Mesir. Dan beliau dipanggil oleh Syekh bin Baz dan menjadi mudir Syu'bah Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah di Jami'ah Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, dan subhanallah, beliau sekarang ini berumur 87 tahun kira-kira. Beliau tinggal di Madinah pada tahun 1390 Hijriah sampai sekarang. Dan beliau lahir di India pada tahun 1356 Hijriah. 1356 Hijriah. Beliau menjadi penulis yang cukup produktif di berbagai ilmu-ilmu bahasa. Di antaranya beliau menulis buku ini, buku yang kita pegang sekarang ini. Buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, 3 jilid, diterbitkan oleh Jami'ah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Begitu beliau punya buku Miftah Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha bil Lughah Al-Ingliziyah. Beliau juga punya buku untuk memahami kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ada buku pendampingnya untuk kita, panduan untuk memahami kitab Durusul Lughah. Hanya saja diperuntukkan untuk orang-orang yang menutur bahasa Inggris. Penutur bahasa. Jadi buku panduan yang kita temukan sekarang ini diterjemahkan. Ini sebenarnya buku panduan yang beliau tulis dalam bahasa Inggris. Untuk orang-orang Inggris yang mengucapkan bahasa Inggris, maka beliau bikin buku panduan memahami kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Dan sekarang sudah diterjemahkan ke bahasa kita dan menjadi buku panduan yang penting insya Allah bagi kita untuk miliki. Beliau juga punya Mu'jam Al-Kalimat Al-Waridah fi Durusil Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Beliau juga punya kamusnya yang beliau tulis juga. Beliau juga punya Kitabul Muallim. Ada buku Muallim untuk bimbingan untuk para guru yang mengajarkan buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Nah, beliau juga menulis buku bahasa Arab untuk anak-anak. Judulnya Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha lil atfal fi juz'ain, di 2 jilid. Nah, ini sedikit terkait dengan beliau dan penulis. Ternyata beliau adalah orang India yang aslinya bukan penutur bahasa Arab, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan beliau mauhibah, berikan kepada beliau sebuah kemampuan untuk bisa mempelajari berbagai macam bahasa, di antaranya bahasa Arab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga beliau dan semoga ilmu-ilmu beliau bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi amal jariah beliau dari melalui buku-buku yang beliau tulis yang bermanfaat bagi kaum muslimin.
Ikhwan fi din, a'azzakumullah, buku Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua ini kita akan mempelajari fokus pada pembahasan tentang fi'il. Ini kalau kita perhatikan dua jilid yang pertama, jilid yang kedua, jilid yang pertama ini terkait dengan isim, kata benda, dan jumlah ismiyah. Kalau antum perhatikan jilid 1, maka antum akan temukan hal demikian. Kita temukan begitu banyak. Ini pembahasan tentang isim, kata benda, dan jumlah ismiyah. Dan juga ada fi'il, hanya saja tidak banyak. Hanya segelintir mufradat yang terkait dengan kata kerja, dengan fi'il. Baru di jilid kedua ini, insya Allah akan kita mulai pada malam ini. Baru di jilid kedua ini akan kita temukan pembahasan yang begitu luas tentang fi'il, tentang kata kerja. Dan bukunya lebih tebal daripada buku jilid yang pertama. Nanti akan kita lihat bagaimana tasrif, perubahan-perubahan pada fi'il, baik al-fi'lul madhi, al-mudhari' maupun al-amr, dan bagaimana tatbiknya dalam kalimat-kalimat sempurna. Ya, keunikan buku ini beliau mengajarkan nahwu dan sharaf tapi dalam bentuk aplikatif. Yani langsung diaplikasikan ke sebuah bacaan, sebuah latihan yang kita temukan di setiap babnya. Tanpa terasa kita belajar tentang sharaf. Tanpa terasa kita belajar tentang nahwu, tapi dengan cara yang lebih aplikatif, tidak teoritis. Maka tidak ditemukan definisi ta'arif, tidak ditemukan teori-teori kecuali hanya sedikit saja. Kemudian ke depan insya Allah mohon silakan antum semua memiliki bukunya, beli dengan jalan yang dari percetakan yang resmi, jangan beli dari bajakan, karena banyak sekali buku-buku bajakan di luar sana yang membajak buku ini. Dan saya ingatkan dengan amanah yang penting untuk kita sama-sama jalankan dalam kehidupan dunia ini. Bertakwalah kepada Allah wahai para penjual buku agar tidak menjual belikan buku seperti ini yang bukan haknya. Ya, dia jual belikan tanpa izin dan bukan orang yang punya hak untuk menerbitkan buku ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari buku ini dan mengambil faedah dari apa yang nanti akan kita pelajari di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Nah, alhamdulillah ikhwan studio sudah hadir. Alhamdulillah, masya Allah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Bikhair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua. Semua punya bukunya insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Sekali lagi pembahasan tentang jilid kedua ini fokusnya tentang apa ikhwan? Tentang fi'il. Tentang kata kerja dan tasrifnya serta perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il tersebut. Nah, silakan buka halaman yang bab yang pertama. Apa judulnya akhil karim? Darsul awal. Judulnya adalah Darsul awal, Ustaz. Ad-Darsul Awal. Nah. Naam. Ana minta ilham untuk taqra anta ya akhil karim. Iqra. Bismillah. Ad-Darsul awal. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kaifa haluk ya ustazu? La'allaka bi khairin. Bagaimana kabarmu wahai ustaz? Semoga kamu dalam keadaan baik. نعم لا تترجم اقرأ الكل كله ثم ترجم نعم الحمد لله وكيف حالك أنت يا هاشم أنا أحبك كثيرا يا هاشم إنك طالب زكي ومجتهد وذو خلق. نعم.
Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashim. Innani minal Hindi wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana min al-fasli ahuwa aidan minal Hindi. La, innahu min Pakistan. إنه من باكستان. نعم. طيب شكرا يا أخي الكريم، جزاك الله خير. واصل يا أبو أسماء، تفضل واصل القراءة. Inna sa'atuka jamilatun. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. نعم. Aminal yabani hiya. La, innaha minal Hindi. نعم. Agholiyatun hiya am rakhis. أغالية. مرة ثانية. Agholiyatun hiya am rakhisatun. نعم. Innaha rakhisatun jiddan. جدا. Innaha rakhisatun jiddan. نعم. Innaha bimi'atin rubiyatin faqat. إنها bimi'ati rubiyatin faqat. نعم. Kam akhon laka ya Hashim. Li salah satu ikhwatin. Atolabun hum. الطالبات الطلاب هم. Atulabun hum. الطلاب. Atulabun hum. jangan ditasdid. نعم. La, innahum tujjarun. نعم. Wakam ukhtan laka. Li arba'u akhwatin. نعم. شكرا لك، جزاك الله خير. Jazakallah khair. واصل يا أبو عبد الله. Bismillah. Afil Hindi hunna ana. نعم. La, innana. إنهن. La, innahunna. Huna bil madinatul munawwarati. Bil madinatil munawwarati ma abni wa ummi. مع أبي. Ma abi wa ummi. مع أبي dipisah, jangan terkesan مع أبي. Ma'a abi wa ummi. نعم. Atalibati hunna. الطالبات. Atalibatun hunna. La, innahunna mudarrisati. Kenapa tasdid? Kenapa kasrah? Mudarrisati. Oh, innahunna mudarrisatun bil mudarrisatus sanawiyati. Bil madrasatis sanawiyati. نعم، بالمدرسة الثانوية. جميل. نعم. تعيد مرة ثانية يا أبو آدم، تفضل. من الأول أستاذ. من الأول. نعم. الدرس الأول. هاشم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. المدرس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاشم كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. المدرس الحمد لله. وكيف حالك أنت يا هاشم؟ أنا أحبك كثيرا. أنا أحبك يا هاشم. إنك طالب ذكي. أنا أحبك كثيرا يا هاشم. أنا أحبك كثيرا يا هاشم. إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. نعم. أمن باكستان أنت أم من هندي يا هاشم؟ أم من الهند. أم من الهند يا هاشم. نعم. هاشم إني من الهند. نعم. المدرس وزميلك الذي خرج معك الآن
minal fasli ahuwa aidan minal hindi? La, innahu min Pakistani. Min Pakistana. Naam. Al-mudarrisu inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal yabani hiya? Hashim, la, innaha minal hindi. Ya, syukran laka ya Abu Adam, jazakallah khairan. Wasil ya Adam. Aghaliyatun hiya. Bismillah. Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Naam. Innaha rakhisatun jiddan. Naam. Innaha bimi'ati. Innaha bimi'ati hubiyatin faqat. Naam. Kam akhon laka ya Hashim? Li salasatu ikhwah. Salasatu ikhwatin. Li salasatu ikhwatin. Naam. Atullabunhum? La, innahum tujjarun. Innahum tujjarun. Naam. Wa kam ukhtan laka? Li arba'u akhwatin. Naam. Afil hindi hunal ana? Naam. La, huna bil madinati al munawwarati ma'a abi wa ummi. Naam. Atalibatun hunna? La, hunna mudarrisatun bil madrasati sanawiyah. Naam. Ya, syukran lakum ya akhwan, jazakumullahu khaira. Sengaja ana minta pada antum untuk baca untuk mengetahui bagaimana kondisi antum sekarang setelah libur beberapa lama. Nah, sepertinya memang perlu murajaah. Banyak panjang pendek, banyak harakat huruf terakhir yang antum kurang tepat dalam membaca. Tapi tidak mengapa, insya Allah. Mohon nanti ini jadi bahan antum untuk lebih murajaah. Untuk lebih murajaah di ke depan, jilid kedua ini diusahakan antum ada hasil yang terlihat. Maka insya Allah tiap 2 bab kita akan ujian untuk memastikan bahwa antum paham apa yang antum pelajari dan antum tahu terkontrol. Anak-anak bisa mengontrol kondisi antum tiap 2 bab insya Allah mulai jilid kedua ini. Siap insya Allah? Setuju? Nah, bagi ikhwah dan akhwat sekalian, baik yang studio maupun di rumah, bisa mengerjakan di rumah. Kita akan berikan dalam bentuk PDF nanti insya Allah, nanti akan di-share di website Roja insya Allah. Soalnya tiap dua pelajaran. Nah, nanti khususnya untuk ikhwan studio, anak cek langsung insya Allah. Jadi mohon benar-benar murajaah, benar-benar terkontrol cara belajar kita. Ke depan tidak lagi yang salah dalam membaca sebuah kata insya Allah. Seharusnya di jilid kedua ini antum sudah tidak kesulitan lagi membaca. Sudah tidak kesulitan lagi dalam membaca dan memastikan bagaimana harakat terakhirnya. Karena sebagian besar sudah kita pelajari. Sebagian besar mufradat di ad-darsul awal barusan itu sudah kita temukan di jilid yang pertama. Tidak ada yang baru kecuali hanya sedikit sekali, sangat sedikit. Nah, sekarang Anda minta, karena ini dua orang antara siapa tadi Ikhwan? Dengan Hashim dengan Al-Mudarris. Anda minta anta takun Hashim ya Ilham, wa anta Mudarris ya Abu Adam. Kemudian yang kedua nanti anta ya Adam, anta Hashim. Al-Mudarris adalah Pak Sobirin insyaallah, Abu Asma. Sekarang giliran Abu Adam dengan anta ya Hashim. Fadhal, Iqra ya Ilham. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari awal kembali Hamdani. Nah. Langsung. Kaifa haluka ya Ustadz? Kaifa haluka ya Ustadzu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka kathiran ya Hashimu. Innaka talibun zakiyun
ومجتهد وذو خلق. نعم. أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ إني من الهند. نعم. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ لا إنه من باكستان. إنه من باكستان. لا إنه من باكستان. Nah, kenapa bukan Pakistani? ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. Dia majrur بالفتحة. بالفتحة. نعم. واصل. إن ساعتك جميلة يا هاشم أمن اليابان هي؟ لا إنها من الهند. أغالية هي أم رخيصة؟ إنها رخيصة جدا. نعم. إنها بمئة روبية فقط. نعم. كم أخ لك يا هاشم؟ لي 3 إخوة. الطلاب هم؟ لا إنهم تجار. وكم أختا لك؟ لي 4 أخوات. نعم. أفي الهند هن الآن؟ لا إنهن هنا إنهن هنا. لا إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. نعم. الطالبة هن؟ لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. نعم. شكرا لكما، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكما. نعم. أنتم الآن siap-siap Abu Abdullah, antum menerjemahkan insyaallah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustazu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Ya Hashimu, hidupkan semua harakatnya Abu Asma. Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Naam. Amin Pakistana anta am minal hindi ya Hashimu. Inni minal hindi. Naam. Wa jamiluka alladhi kharaja ma'akal ana minal fasli ahuwa aidon minal hindi. La innahu min Pakistani. Min Pakistana. La innahu min Pakistana. Naam. Inna sa'atuka jamilatun ya Hashimu. Inna sa'ataka. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal yabani hiya. Naam. La innaha minal hindi. Aghaliyatun hiya am rakhisatun. Innaha rakhisatun jiddan. Naam. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Naam. Kam akhon laka ya Hashimu. Li 3 ikhwatin. At-talibun hum. Atullabun. At-tulabun hum. Lamnya ditasdid Abu Asma. Atullabun. Atullabun hum. Naam. La innahum tujjarun. Naam. Wa kam ukhtan laka. Li 4 akhwatin. 4 akhawatin. Li 4 akhwatin. Naam. Afil hindi hunal ana. La innahunna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. At-talibatun hunna. La innahunna mudarisatun
mudarrisatun bil madrasatis sanawiyah. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu lakuma. Nah ya ikhwan, setelah kita baca tentu tidak akan bermanfaat bacaan kalau kita tidak paham. Ada sekali lagi Abu Abdullah, akan bermanfaat kalau kita paham apa yang kita baca. Nah, mohon bantuan Abu Abdullah, bantu ana menerjemahkan. Nah, ana bantu antum insyaallah, antum bantu ana. Nah, dan ikhwan yang lain bantu juga insyaallah. Siap ya ikhwan? Kita terjemahkan sedikit demi sedikit. Nah, satu orang baca satu baris dan menerjemahkan. Siap Abu Abdullah? Satu orang satu baris dan menerjemahkan. Dari awal kembali. Tafadhal. Iqra. Anta dari Ilham. Nah. Ana hanya menyuruh antum siap-siap saja. Abu Abdullah, tidak usah khawatir. Nah. Baik, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Selamatan atas kalian dan rahmat Allah dan barokahnya. Nah, ini tahiyatul Islam. Ini ucapan salam yang merupakan syiar Islam yang tidak akan tergantikan selamanya. Ini adalah ucapan salam para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam pertama kali. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Adam alaihissalam diminta untuk bertemu dengan para malaikat dan para malaikat mengucapkan salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi ini ucapan yang tidak bisa digantikan dengan ucapan salam yang lain. Ini mengandung doa yang luar biasa. Ada berapa doa di sini? Ada 3. Yang pertama doa Assalamualaikum, doa keselamatan. Lihat. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Dan keselamatan di sini antum mendoakan saudara antum selamat dunia akhirat atau dunia saja? Dunia akhirat. Oleh sekali seorang muslim berharap saudaranya selamat dunia dan akhirat. Lihat, itu saja sudah cukup sudah. Assalamualaikum sudah cukup. Tapi lihat, ditambah yang kedua warahmatullah dan rahmat dari Allah yakni didoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di masa yang akan lalu dan dijaga dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Kalimat warahmatullah di sini disebutkan di antaranya dalam syarah al-usul thalatha, syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau ada orang mendoakan antum ya akhi rahimakallah, itu artinya ghafarallahu laka fima madha wa hafizaka fima yustaqbal. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa antum di masa yang lalu dan dijaga dari dosa di masa yang akan datang. Lihat, nah, bukankah ini begitu lengkapnya doa ini? Nah, bisa tidak diganti dengan salam yang lainnya? Tidak mungkin. Wa barakatuh, ya, doa yang ketiga. Tidak cukup 2 doa, tambah doa yang ketiga. Wa barakatuhu, barakat jamak daripada barakah. Al barakah yakni kebaikan yang melimpah. Bentuk tunggalnya saja ya Abu Abdullah, barakah saja itu sudah artinya sudah al khairul katsir. Bentuk tunggalnya saja sudah berarti kebaikan yang banyak. Lalu bagaimana kalau seandainya barakat? Keberkahan. Berarti kebaikan yang banyak. Subhanallah. Ini doa seorang muslim kepada saudaranya dan jawabannya sama. Wa idza hujitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Disebutkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian diucapkan salam kepada seseorang maka jawablah dengan yang lebih afdal. Ini kondisi yang pertama, atau jawablah dengan yang setimpal. Dan ini di sini dijawab dengan jawaban yang setimpal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi sudah kita jelaskan maknanya. Wadih? Sehingga ada berapa Adam? Ada berapa doa di situ? Ada 3 doa. Doa keselamatan dunia akhirat. Yang kedua, rahmat. Doa diberikan rahmat, yang diampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu dan dijaga dari masa yang akan datang. Yang ketiga, barokah. Allah mendoakan kita agar Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Kebaikan yang melimpah. Maka hadirkan makna ini ketika antum mengucapkannya kepada saudara antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini penting sekali.
Terus lanjutkan Abu Adam, baris kedua setelah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkataan Hashim. Al-mudarrisu wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, intahina minhu. Lanjutkan. Hashim, kaifa haluka ya ustadzu? Nah. La'allaka bi khairin. Bagaimana kabarmu wahai ustadz? Semoga engkau dalam keadaan baik-baik saja. Naam, sahih. La'alla di situ dua. Artinya punya dua makna. Yang pertama pengharapan, la'allaka bi khair, semoga harapannya engkau baik-baik saja, atau kebalikannya. La'alla di sini kekhawatiran. Bisa jadi kekhawatiran maknanya. Misalnya al-mudarris lam ya'ti ba'd. Ada guru yang biasa datang lebih awal, tiba-tiba hari itu terlambat. Maka ainal ustadzu, ada yang nanya ainal ustadzu, ainal mudarrisu, ada yang bilang la'allahu marid. La'allahu maridun. Bukan harapannya dia sakit, bukan. Khawatir dia sakit. Paham tuh? Ini makna la'alla dalam bahasa, dan di sini maksudnya adalah kalau kebaikan tentu saja harapan, kalau keburukan bisa berarti artinya kekhawatiran. Wadah? Nah, terus. Nah, balasan berikutnya Abu Abdullah. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Terjemahkan dulu sampai situ. Alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa, dan bagaimana kabarmu ya Hashim? Naam. Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Ya Hashim. Saya mencintaimu. Nah, ini ucapan seorang guru kepada muridnya. Yakni ketika ada guru ucapan yang baik yang diucapkan seorang guru kepada muridnya seperti ini, agar mendorong dia untuk bersemangat dalam belajar. Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Saya mencintaimu, saya sangat mencintaimu wahai Hashim. Yakni sangat cinta kepada Hashim. Tentu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah. Yani berharap dia mendapatkan kebaikan, berharap dia selalu diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa doanya kalau seandainya ada orang bilang mengatakan kepada kita ana uhibbuka ya akhi? Ana uhibbuka fillah, apa jawabannya? Ahabbakallah alladhi ahbabtani fihi. Ahabbakallah alladhi ahbabtani fihi. Jadi sangat dianjurkan kita kepada saudara kita mengatakan uhibbuka ya akhi, uhibbuka fillah. Uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Maka jawabannya ahabbakallah alladhi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ini boleh diucapkan seorang guru kepada muridnya untuk menunjukkan betapa senangnya guru ini kepada muridnya. Nah, lihat apa perkataan berikutnya. Teruskan. Abu Abdullah. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Masya Allah. Ada 3 sifat yang disebutkan oleh guru untuk Hashim. Yang pertama apa? Talibun zakiyun. Innaka. Apa makna innaka? Sesungguhnya kamu. Nah, talibun zakiyun. Sangat bersemangat. Talibun zaki, siswa yang cerdas. Yang cerdas. Wa mujtahidun. Wa mujtahidun, dan baru ini bersungguh-sungguh. Ya, bersemangat dalam belajar. Wa dzu khuluq. Wa dzu khuluqin. Dan punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ahsant. Ya, apa artinya cerdas tapi kalau akhlaknya tidak baik? Harus katarik? Nah, tertutupi. Orang yang cerdas tapi akhlaknya buruk itu tertutupi dengan akhlaknya. Kecerdasannya hilang. Nah, subhanallah kalau terkumpul dalam seseorang seperti ini, zaki, az-zaka, kecerdasan, kemudian yang kedua al-ijtihad, bersungguh-sungguh dalam belajar, yang ketiga dzu khuluq, punya akhlak yang mulia. Nah, teruskan. Amin. Pakistana anta minal hindi ya Hashimu. Nah. Apa itu A? Apakah? Nah, Apakah min dari Pakistan? Pakistan. Nah, apakah dari Pakistan?
Anta. Kamu apakah kamu dari Pakistan? Naam. Am Atau dari minal Hindi, dari Hindia ya Hashim? Naam. Kenapa dia nanya begitu? Pakistan atau India? Kenapa demikian? Karena namanya Hashim. Kenapa Hashim dikira Pakistan atau India? Karena wajah orang Pakistan dan India sama, harus kita balik. Nah, Pakistan, Al-Hind, apalagi? Kashmir, Bangladesh. Ada beberapa negara yang bahasanya sama. Apalagi, ikhwan? Bangladesh, India, Sri Lanka kadzalik, Sri Lanka. Dan sebagian daripada ada pulau kecil di tengah laut yang cukup indah. Juga sebagian besarnya wajah-wajah India. Nah, orangnya sama. Nah, akan aneh kalau aminal Pakistan anta am min Amerika. Adalah ada mustahil. Faham ya Abu Abdullah? Faham tuh. Terus apa jawaban daripada Hashim? Lanjutkan, anta ya Abu Abdillah. Tanggung, sudah. Ini minal Hindi. Nah. Saya dari India. Iya, sungguh saya dari India. Ada inna di situ. Ada inna yang ditambah, digabung dengan dhamir ana. Sehingga menjadi inni. Itu gabungan inna ditambah ana. Jadi inni. Kalau sebelumnya, innaka, lihat innaka talibun zakiyun. Innaka itu inna tambah anta. Ahsanta ya Abu Abdullah. Dan pokok bahasan kita di antaranya ini. Pokok bahasan di pelajaran pertama dari jilid yang kedua ini di antaranya tentang inna. Di penggabungan inna yang merupakan harfu taukid yang berfungsi untuk ta'kid. Ta'kid yakni menegaskan, sungguh, benar-benar. Nah, itu artinya inna. Teruskan ya Adam. Jazakallah khair ya Abu Abdullah. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahwa aidan minal Hindi. Nah. Terjemahkan. Dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang dari kelas. Sekarang dari kelas, ya. Apakah dia juga dari India? Bagus. La. Lanjutkan. Innahu min Pakistan. La. Tidak, dia dari Pakistan. Ada innahu. Inna tambah huwa. Apa tadi inna terjemahannya? Sungguh. Berarti innahu min Pakistan. Sungguh dia dari India. Jadi dalam bahasa Arab ini boleh kita menggunakan taukid. Khususnya dalam hal-hal yang butuh penegasan. Maka beri penegasan di sini. Dan cara menegaskan dengan ini, dengan adanya inna. Faham tak Adam? Di inna untuk apa? Inna fungsinya? Taukid. Apa itu taukid? Penegasan. Ahsant. Lanjutkan. Ya, Syekh Abu Asma. Lagi-lagi ada inna di sini, Abu Asma. Teruskan. Inna sa'atuka. Kesalahan yang sama 3 kali. Inna sa'ataka ahsant. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Nah. Kenapa sa'ata? Karena inna itu menyebabkan kata benda setelahnya jadi fathah. Inna sa'ataka. Sa'ataka coba ganti dengan ini, dengan sayyarah, mobil. Bagaimana? Inna sayyarata. Sayyarataka. Ganti dengan bintun. Inna bintaka. Ganti dengan baitun. Inna baitaka. Hakadha. Qalamun. Inna qalamaka. Qalama. Faham tak ya Abu Asma? Insyaallah. Nah, inna menyebabkan kata benda setelahnya di ke depan insyaallah kita pakai urat-uratan insyaallah. Ke depan saya pakai urat biar nanti terlihat nanti insyaallah. Nah.
Kita pakai pet insyaallah. Ihsan insyaallah. Nah, biar tidak menggunakan papan tulis yang menjuta tempat, pakai pet insyaallah. Anda tampilkan nanti di belakang. Nah, paham Tom? Jadi intinya apa? Inna menyebabkan kata benda setelahnya menjadi mansub. Apa itu mansub? Fathah. Nah, lanjutkan ya Basma. Sesungguhnya jam tanganmu sangat bagus ya Hashim. Nah. Aminal Yabani hiya, apakah dari Jepang dia? Nah. La innaha minal Hindi, bukan, sesungguhnya dia dari Hindia. Iya, dari India, bukan dari Jepang. Jam asri India, Masya Allah. Wasil ya akhil kirim. Dua baris agar lebih cepat. Aghaliyatun hiya am rakhisatun. Nah. Innaha Terjemah awalan. Apakah dia mahal atau murah? Atau murah? Nah. Innaha rakhisatun jiddan. Terjemahkan. Sesungguhnya dia murah, sangat murah. Sangat murah. Iya. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya dia cuman 100 rupiah. Bukan rupiah. Nah, 100 rupiah saja. Nah, India bahasa Arabnya sama dengan bahasa Arabnya uang kita, rupiah. Rupiah. Kalau kita rupiah, kalau dia rupiah. Rupiah. Paham Tom? Paham. Nah, 100 rupiah. Kalau tidak ada jam 100 rupiah. Bahasa kita nggak ada, 100 rupiah. Nah, paham Tom? Nah. Ada wah. Hiya. Nah, kitabah hiya. Tulisannya dia juga seperti itu, rubiah. Paham Tom? Nah, teruskan. Abu Adam, Wasit. 2 baris. Kam akhon laka ya Hashimu. Berapa saudara laki-lakimu wahai Hashim? Nah. Hashim li salasatu ikhwatin. Ikhwatin. Nah. Li salasatu ikhwatin. Aku memiliki 3 saudara laki-laki. Nah, ini al-adad wal ma'dud. Alas kadalik ya Abu Adam? Bala. Salasatu mu'annas. Ikhwatin mu'annas juga. Sahih? Ikhwatin mu'annas wala mudzakkar? Muzakkar. Mudzakkar. Kenapa? Bisa yakin itu mudzakkar? Kembalikan ke mufradnya. Iya, mufradnya apa? Akhun mudzakkar wala mu'annas ikhwan? Mudzakkar. Nah. Wasil. Ya Abu Abdullah. Tullabunhum, apakah mereka semuanya siswa? Ya, para pelajar. Nah, para siswa. La innahum tujjarun. Tidak, mereka sebenarnya. Nah, mereka sebenarnya. Terjemahannya cukup. Ya tafannan fitarjah. Mereka sebenarnya. Ahli terjemah seperti ini Abu Abdullah. Pintar dia menerjemahkan. Nah. Mereka sebenarnya para pedagang. Para pedagang. Iya, mereka sungguh sebenarnya para pedagang. Labas. Nah, masih muda-muda, kelihatan kayak pelajar, nggak taunya pedagang. Nah, Masya Allah. Tajir. Teruskan ya Adam. 2 baris. Wa kam ukhtan laka, dan berapa saudara perempuanmu? Li arba'u akhwatin. Na'am. Aku memiliki 4 saudari perempuan. 4 saudari perempuan. Nah, lihat ketika salasatu ikhwatin, salasatu muannas, harus dalik. Kaidahnya 3 sampai 10 jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Al-ma'dudnya muannas, maka al-adatnya muzakkar. Kebalikannya kalau al-ma'dud yang muzakkar, al-adatnya harus seperti ini. Arba'u akhwat muannas, harus kedalik. Kembalikan ke mufradnya. Apa mufrad akhwat? Ukhtun muzakkar atau muannas? Maka al-adatnya harus muzakkar. Wadih? Nah, teruskan.
واصل أنت يا شيخ صابرين تفضل يا أبو أسماء. Afil Hindi hunal ana, apakah di India mereka sekarang? نعم. La inna hunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa umi. Tidak, sesungguhnya mereka di Huna, apa itu huna? Sesungguhnya mereka di sini. Naam. Di Madinah Al-Munawwarah bersama bapakku dan ibuku. Nah, sebagian para ulama memilih Al-Madinah An-Nabawiyah. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Kitab Tauhid ketika bicara tentang Al-Madinah, kita bilang An-Nabawiyah. Mana Al-Munawwarah sebelumnya? Yang bercahaya. Kata beliau, semua negeri-negeri Islam bercahaya. Semua negeri-negeri Islam bercahaya dengan Islam. Bukan hanya Madinah saja. Maka yang paling tepat adalah bukan Al-Madinah Al-Munawwarah, tapi Al-Madinah An-Nabawiyah. Tapi karena sudah masyhur, kadung masyhur, di mana-mana Madinah Munawwarah, sehingga jadi biasa saja. Nah, padahal sebenarnya yang afdal adalah Al-Madinah An-Nabawiyah. Bahkan ada sebagian yang cukup keras mengatakan Al-Munawwarah ini penamaan tidak syar'i. Ada sebagian bahkan yang cukup keras mengatakan cukup tegas bahwa Al-Madinah Al-Munawwarah penamaan ghairu syar'i. Yang benar adalah Al-Madinah An-Nabawiyah. Wadah ya ikhwan? Ada, Ustaz. Nah. Sudah terjemah semua? Abu Asma? Sudah. Nah, terakhir, 2 baris terakhir. نعم يبدو أنك تعبان يا أخي الكريم. الطالبات hunna, apakah mereka seorang pelajar? Seorang? Talibatun. Apakah mereka para pelajar? Para siswi? Para siswi. La innahunna mudarrisatun. Innahunna mudarrisatun bil madrasatis sanawiyati. Nah. Tidak, sesungguhnya mereka guru di sekolah sanawiyah. Nah, sanawiyah apa? Bagus, ahsan. Antum menghindari penerjemahan yang di atas sanawiyah. Mumtaz. SMP atau SMA sanawiyah? SMA, sahih. Di mustalah Al-Arabiyah, Al-Thanawiyah SMA. Nah, ada kita di sini Al-Thanawiyah maksudnya? SMP. Nah, yang benar adalah Al-Thanawiyah SMA. Adapun SMP Al-Mutawassithah. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, jazakumullahu khairan. Sudah sabar menunggu sampai jam 9:30. Sebagian sudah cukup letih wajahnya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat malam ini. Amin. Ana kembalikan ke Abu Zuri untuk menutup acara kita. Nah, fadhal ya Abu Zuri.